Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Novi. Untuk pekan kedua di hari Selasa ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Untuk materinya kalian bisa pelajari di buku pegangan kalian di halaman 23 dan 30. Di sana sudah terbahas tentang rumus limit fungsi yang biasa digunakan dan ada tentang identitas trigonometri yang biasa dipakai untuk menyelesaikan limit fungsi. Baiklah, langsung kita menuju ke contoh soalnya. Contoh soalnya, baiklah, tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Oke, yang pertama tentukanlah nilai dari limit x menuju 0 ya dari tangen 4x per sin 3x. Oke. Ya, kita akan menyelesaikan ini. Sebelumnya kalian ingat ya. Oke. Ingat. Ya, sebentar, ingat. Ingat untuk di halaman 30 ya, di halaman 30 ada seperti ini, limit x menuju 0 dari tangen AX per AX itu sama dengan 1. Ya, ingat juga yang kedua ada limit x menuju 0 untuk AX per sinus AX itu juga sama dengan 1. Dari ini nanti kita akan menuju ke penyelesaian soal di sebelah. Oke, sekarang kita tulis limit x menuju 0. Kita akan bawa menuju ke sini. Tangen AX per AX sama AX per sin AX ya. Maka di sini kita bisa tuliskan ini ya, tangen 4x per sinus 3x. Ya, untuk di bawah ini kan AX ya, AX pada tangen ada 4x, maka di bawah harus ada 4x kan? Ya, maka di sini kita harus kalikan dengan 4x. Nah, agar nilainya sama, maka ketika penyebut kita kalikan 4x, maka pembilang juga harus kita kalikan 4x. Ini kan sama saja dikalikan 1, hanya tertulis 4x per 4x. Nah, ini untuk menuju ke tangen AX. Sekarang untuk menuju ke sin AX. Nah, sin AX di sini kita perlu AX di atas. AX-nya siapa untuk sin AX? Ini ada 3x. Maka atas kita perlu 3x. Karena kita kalikan dengan 3x di pembilang, maka penyebut juga sama. Harus kita kalikan 3x. Kenapa? Karena ini sama saja dikalikan 1. Ini dikalikan 1 kan tetap ya. Tangen 4x per 3x. Hanya saja satunya kita bawa ke dalam bentuk 4x per 4x sama 3x per 3x agar menuju ke sini ya. Oke. Maka di sini menjadi limit x menuju 0 dari kita tuliskan, kita bawa di sini tangen AX-nya 4x, maka bawahnya juga 4x. Kita tulis seperti ini. Tangen 4x per 4x, kemudian di sini yang 3x ya, yang sin x, kita tulis 3x per sin 3x. Oke. Kemudian sisanya siapa? 4x yang di sini sudah kita tuliskan di penyebut ya. Berarti pembilang ini kan masih ada. Kita tuliskan aja 4x per. Kemudian di sini 3x yang di atas kita sudah tuliskan di sini. Tapi di sini kan masih ada, kita tuliskan di sini 3x ya. Maka dari sini ini itu sama dengan berapa?
Ya, sama dengan 1. Ini juga sama dengan berapa? Ya, ini juga sama dengan 1. Kemudian ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Sisanya tinggal berapa? Ini 1 kali 1 kali di sini tinggal 4/3. Oke, kita tuliskan saja. Ya, ini jadi hasilnya tinggal 4/3. Oke, ini untuk soal yang pertama. Kemudian kita lihat untuk soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Ya, kita di sini tuliskan soal yang kedua. Oke. Ya, kita tuliskan di sini soal yang kedua. Ya, misal ada limit X menuju 3 dari X kuadrat min 7X plus 12. Kemudian di sini ada sin X min 3. Kemudian di sini per, ya. Di sini ada X kuadrat min X min 6. Di sini dikuadratkan. Oke, kalian lihat ya. Ya. Tetap nanti kita akan menuju ke di sini ada sin X min 3. Nanti kita harus bawa di sini ada X min 3-nya juga. Agar nanti menjadi sin X. Sini juga X gitu ya. Ini juga sama dengan 1. Karena ingat ya, kita tuliskan. Ingat, oke. Ingat, untuk jika ada limit X menuju 0, di sini ada sin X per X, itu juga nilainya sama dengan 1. Ya, oke, kita akan lihat. Untuk menyelesaikan ini, maka ini kita harus apa? Iya, kita harus faktorkan. Oke. Sini limit X menuju 3, kita faktorkan ini ya. Kita faktorkan ya. Jika dikalikan sama dengan 12, kemudian dijumlahkan sama dengan 7, kira-kira berapa? Ya, kita kira-kira ada 4, ada 3. Kemudian depannya X, depannya X. Kemudian kalau di sini plus, kemudian yang di tengah itu min, berarti harus apa? Iya, min sama min. Coba kita lihat. Min 4, min 3. Min 7 ya. Kemudian min 4 kali min 3 plus 12. Oke, berarti betul. Sekarang yang di belakang adalah sin X min 3. Kemudian yang bawah juga kita harus arahkan menuju harus ada apa? Iya, X min 3. Oke, kita faktorkan. Di depan ada X ya. Kemudian di belakang harus ada yang 3. Oke. Kemudian di sini minus, di sini minus. Kalau minus kan berarti harus min sama plus ya. Kemudian 3 kali berapa sama dengan 6? Ya, kalikan 2. Kemudian karena di sini negatif, B-nya negatif, yang tengah negatif, maka yang angka besar harus negatif. 2 sama 3 besar siapa? Iya, besar 3 ya. Sini negatif, sini positif. Kita lihat, kita cek. Plus 2 kali, dan ini min 3 ya. Plus 2 min 3. Min 1 kan? Oke, betul ya. Plus 2 kali min 3, min 6. Oke, betul. Jangan lupa di sini kuadrat ya. Di sini kuadrat. Kuadrat artinya berarti di sini pangkat 2, ini juga pangkat 2 ya. Maka kita bisa coret ini. Ya. Ini X min 3-nya kita coret. Berarti ini kita coret. X pangkat 3-nya tinggal pangkat 1 yang ini ya. Yang ini pangkat 2. Yang ini karena dicoret tinggal pangkat 1. Kayak gitu ya. Oke, terus berarti di sini tinggal siapa? Oke, kita tuliskan. Ada limit X menuju 3. Ini masih sama ya. X min 4 kita tulis. Kemudian di sini ada sinus X min 3 ya. Sinus X min 3. Kemudian di bawah X min 3-nya masih 1 ya. Oke, X min 3-nya masih 1. Kemudian di sini X plus 2-nya masih pangkat 2 ya. Oke, X plus 2 pangkatnya masih 2. Oke, kemudian ingat ini nilai ini ya.
itu sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1. Oke, maka kita bisa substitusikan untuk 3 ke dalam yang tersisa ini. Yang tersisa tinggal siapa ya? X min 4 ya. Oke, kita masukkan 3 dikurangi 4 per berapa itu? Ya, 3 ditambah 2 pangkatnya 2. Oke. Ya, oke. Sama dengan 3 min 4 berapa? Oke, min 1. Kemudian 3 tambah 2 berapa? 5. 5 kuadrat berapa? Iya, 25. Oke, inilah hasilnya. Kita tuliskan min 1 per 25. Ini untuk soal yang kedua. Oke. Baiklah, sekarang kita menuju ke contoh soal yang ketiga. Oke, yang ketiga kita lihat ya. Contoh soal yang ketiga. Oke, 3. Ya, contoh soalnya. Misal ada soal, oke. Limit X menuju 0 dari 1 dikurang cos 2x ya per ada x kuadrat. Oke, yang kalian ingat apa? Oke, Bu tuliskan. Ingat. Sini ya. Tuliskan ingat. Ingat ya, untuk cos 2x itu bisa kalian ganti atau identitas trigonometri yang sama dengan cos 2x itu ada cos kuadrat x min sin kuadrat x atau ada juga cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 ya. Atau ada juga cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ya, kita akan bawa kemana ya? Boleh kalian bawa ke yang kedua atau boleh kalian bawa yang ketiga. Oke, kita misal Ibu akan bawa ke yang ketiga ya. Berarti limit X menuju 0, cos 2x kita bawa ke identitas yang ketiga ini. Oke, 1 dikurang, jangan lupa dikurung ya, dikurung. 1 min 2 sinus kuadrat X. Oke, per X kuadrat. Ya, sama dengan, jangan lupa pernya panjang ya. Ya, oke. Oke, sama dengan limit X menuju 0, kita buka kurungnya 1 dikurang, ini kan min 1 ya, 1 dikurang 1 habis ya. Terus jangan lupa ini juga dikalikan ini, min kali min ini. Jadi berapa? Positif ya? Positif berapa? Ya, positif 2 sin kuadrat X. Per di sini X kuadrat. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya limit X menuju 0, ini sinnya kita pisahkan. Ada bisa ditulis sin X kali sin X. Kemudian X kuadratnya juga kita pisahkan X kali X ya. Kemudian ini ya, ini sama dengan berapa seperti di depan? 1. Ini juga sama dengan berapa? Iya, 1. Jadi tinggal siapa ya? Tinggal hasilnya tinggal di sini ini 1, ini 1. Berarti 2 kali 1 kali 1. Hasilnya sama dengan 2. Ya, ini untuk contoh soal yang ketiga. Oke, sekarang selanjutnya kita lihat contoh soal yang keempat. Ya, contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat, misalkan ada limit X menuju pi per 4 dari kosinus 2x per sinus x min cos x. Ya. Oke. Ini kalau kalian langsung substitusi langsungkan ke sini, nanti akan menghasilkan di sini 0 per 0. Maka kita harus
mengganti dengan identitas trigonometri yang sama dengan misalkan cos 2x dan sebagainya. Tadi kalian lihat cos 2x itu di sini sama saja ada 3 ya tadi ya. Ada 3, bisa yang cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x, kemudian ini yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Tapi kalian lihat di penyebut itu dia mengarah ke sin x dikurangi cos x. Ya, kira-kira yang ada pengurangan sin x sama cos x itu yang keberapa? Iya, yang pertama. Maka cos 2x kita arahkan mau ke yang pertama. Oke, kita ganti ke yang pertama. Jadi limit X menuju Pi per 4, kita ganti menjadi cos kuadrat X min sinus kuadrat X per, di sini ada sin X dikurang cos X. Kemudian kalian ingat lagi ya, di sini tuliskan, ingat yang berikutnya adalah, ingat bahwa ketika ada A kuadrat min B kuadrat, itu bisa ditulis A plus B kalikan A dikurang B. Ya, seperti ini ya. Oke, kita menuju ke itu. Maka, penyebut. Maka ini untuk yang pembilang, Ibu akan bawa ke dalam itu. Berarti di sini kalau A kuadrat min B kuadrat, A-nya cos, B-nya sin ya. Oke, kita akan ubah limit X menuju Pi per 4. Ya, ini kita ubah menjadi cos X plus sin X ya, dikali ini ada cos X min sin X. Ya, oke. Kemudian yang bawah, kalian lihat. Yang bawah itu, di sini kan sin X min cos X. Tapi yang pembilang dia cos X min sin X. Maka yang penyebut kita arahkan juga cosnya taruh di depan. Ya, cosnya taruh di depan. Berarti kita kasih negatif ya di depan. Kita kurung ya cos X. Sama aja kan? Min cos X. Lah di sini positif, sinnya positif. Kalau sinnya positif, di sini sudah ada negatif. Maka di sini kita kalikan ya negatif biar jadi positif. Ya kan? Ini sin X. Nilai yang di penyebut ini sama dengan penyebut yang di atasnya ya. Min cos X plus sin X atau sin X min cos X. Maka dari situ kalian lihat di sini ada yang sama ya. Oke, yang sama kita coret. Kita coret ya. Coret. Berarti tinggal siapa? Iya, yang atas tinggal itu cos X plus sin X di bawah min 1. Cos X plus sin X dibagi min 1. Ya, kita tuliskan aja. Limit X menuju Pi per 4 min cos X ditambah sin X. Selanjutnya adalah kalian substitusikan Pi per 4 ke dalam sini. Jadi min, oke, cos Pi per 4 ditambah sin Pi per 4. Oke. Ya, oke. Pi per 4 itu sama dengan sudut berapa? Pi itu berapa, yo? Ya, 180 ya. Pi 180 dibagi 4 berapa? 45. Cos 45. Berapa nilai cos 45? Iya. Berapa? Setengah akar 2 ditambah sinnya juga sama ya. Ya, sin 45 juga setengah akar 2. Penjumlahan seperti ini bagaimana? Ini setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Akarnya sama. Kalau akar sama boleh dijumlah. Yang dijumlah siapa? Setengah ditambah setengah. Berapa setengah ditambah setengah? Iya, 1. Jadi, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya 1 akar 2. Atau ditulis ya min akar 2. Ya, minnya dari yang di sini, akar 2-nya tadi 1 akar 2 ya. Oke. Inilah penyelesaian contoh soal untuk limit fungsi trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, semoga kalian bisa paham, tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.